Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Judul renungan kita hari ini adalah, meninggalkan masa lalu kita. Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Tadi malam, aku pergi ke pertandingan bola basket kampus bersama istri dan anakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lamanya, aku diliputi perasaan sungkan dengan orang-orang di sekitarku. Waktu kami duduk dan menunggu permainan dimulai, tingkat ketidaknyamananmu terus naik. Setelah melihat arena itu dipenuhi oleh anak-anak kampus, tren pakaian, musik hip-hop yang menggelegar, dan persahabatan antara para siswa membawaku kembali ke tempat yang sering aku hindari. Waktu aku berkendara pulang, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan semua tekanan yang aku alami di masa remaja. Jangan salah paham, aku senang mengenang hari-hari indah seperti halnya aku sekarang ini. Aku pikir kita semua punya setidaknya beberapa kenangan indah, yang membuat kita memejamkan mata sejenak, dan memikirkan hal-hal yang sangat kita rindukan. Misalnya, kalau kamu seperti aku, tidak akan pernah ada masa yang lebih baik buatku, selain daripada bermain musik selama masa-masa SMA, band-band grand seperti Smashing Pumpkins, Soundgarden dan Stone Temple Pilots masih jadi yang terpopuler. Band-band seperti Incubus dan Rage Against the Machine berada di garis depan dari yang disebut gerakan nu metal, dan aku masih setia mengenakan kemeja flanel hijau yang sama dari SMA, yaitu menyenangkan.
Aku suka mengenang kenangan-kenangan indah itu dalam hidupku. Bahkan sampai hari ini. Walaupun aku sudah berusia 30-an sekarang, dan 1 atau 2 helai rambut di janggutku sudah ubanan, aku mulai sadar kalau aku sudah mulai mendengus, saat aku mulai duduk atau berdiri, seperti merasa kesakitan. Apa yang terjadi denganku? Aku juga tinggal dengan seorang remaja yang tidak pernah gagal membawaku untuk kembali ke semua drama-drama kehidupan anak remaja. Maksudku memikirkan kembali hal-hal menyenangkan itu, tapi biasanya hal-hal itu tidak terlalu menyenangkan. Kenangan kurang menyenangkan lain waktu aku SMA adalah saat aku mulai jadi penyendiri. Aku tidak lagi bicara tentang James Dean yang super keren, atau Arthur Fonzarelli yang penyendiri atau pemberontak. Aku selalu jadi anak laki-laki SMA yang tidak bisa bergaul. Tapi lucunya, hidupku berubah sepenuhnya. Setelah aku menjadi seorang Kristen pada tahun 2002, aku merasa seperti perlahan-lahan jadi lebih percaya diri akan diriku sendiri. Aku tak lagi peduli dengan pandangan orang lain atas diriku, tapi mencoba untuk memahami bahwa setiap orang diciptakan secara berbeda. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, dan cara kita memilih berinteraksi dengan 7 miliar orang lainnya di planet ini. Jadi setelah kami kembali dari pertandingan itu, aku meminta Tuhan untuk membantuku belajar dari apa yang aku rasakan. Kenapa aku begitu tidak nyaman dan getir terhadap orang-orang asing itu? Ada apa dengan masa laluku, sehingga seolah aku merasa ingin menghakimi orang-orang yang sekali tidak aku kenal? Lucunya, aku tidak mendapatkan jawaban apapun, tapi aku merasakan kedamaian. Dosa di dalam diriku membuatku tercengang beberapa jam sebelumnya, tapi sekarang semuanya sudah dibersihkan oleh janji kekal juru selamat, dibandingkan dengan kemeja flanel hijau mengerikan yang sudah dibuang oleh istriku. Janji itu jauh lebih berharga. Sahabat Suara Kasih, tantangan dalam hidup, masa lalu, masa kini dan masa depan, semuanya tidak lagi berarti dibandingkan dengan sukacita yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita renungkan. Hari ini harapan saya adalah, saya tidak peduli seberapa baik atau buruknya keadaan kita harus memilih untuk fokus pada kekuatan yang sudah disediakan bagi kita di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa.
buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.